Tami gagal, Miranti nekat untuk berusaha menggagalkan pernikahan Jeffrey dan Novia. Selamat datang di YouTube channel Sinopsis Sinetron. Kali ini kita akan mengulas sinetron Takdir Cinta Yang Kupilih episode hari ini, Senin 14 Mei 2023. Tapi seperti biasa kita ulas dulu ya guys episode sebelumnya. Minggu 14 Mei 2023 adalah episode yang paling ditunggu-tunggu para warga Amarilis pecinta Jeffrey dan Novia. Karena pada akhirnya setelah melalui ratusan episode kita melihat pernikahan Jeffrey dan Novia nih guys. Walaupun kita dibikin kecewa karena sahnya itu belum ada nih di episode tadi malam. Dan semoga saja di episode hari ini kita bisa melihat Jeffrey menjabat tangan Pak Ashraf dan berhasil menikahi Novia. Walau banyak sekali cobaan menuju pernikahan itu, seperti pembalasan dendam Miranti dan Samsul kepada Arjuna, yang malah menyebabkan pernikahan Jeffrey dan Novia tidak diberi kelancaran, seperti halnya persiapan pernikahan Jenov yang tanpa celah. Di sisi lain, karena Daniel Dharma Hadi pulang, Saskia jadi nggak bisa dititipin ke Bu Ivanka nih. Dan betapa kesalnya Bu Indri saat tahu Hakim mau pergi sama Tami ke pernikahannya Jeffrey dan Novia. Dan saat Tami membutuhkan orang yang bisa menjaga anaknya, Hakim meminta tolong Bu Indri dan papanya untuk menjaga anaknya Tami. Walau pada awalnya Bu Indri ogah banget ngurusin anak bayi tersebut karena mau pergi ke akad nikahannya Jeffrey dan Novia, tapi karena Pak Wijaya pun pengen ngurus bayi, akhirnya Bu Indri mau deh menjaga anak Tami tersebut. Dan Hakim juga mengatakan kepada kedua orang tuanya kalau dia berharap anak itu adalah anak kandungnya. Di sisi lain kita melihat Rizka dandan bikin Ihsan terpesona nih guys. Apalagi dandanan Rizka di akad nikahannya Novia dan Jeffrey benar-benar cantik luar biasa. Dengan baju berwarna hijau serta sepatu berwarna pink yang membuat Rizka benar-benar semakin menawan. Di sisi lain Tami berterima kasih sekali atas bantuan papa dan mamanya Hakim yang mau menjaga anaknya. Walau judes, tapi Bu Indri tampak sayang banget nih sama anaknya Tami ini. Buktinya saja saat menggendong Saskia, dia senyum-senyum dan merasa bahagia. Begitupun dengan papanya Hakim, Pak Wijaya, yang benar-benar senang melihat anaknya Tami karena dari dulu mereka sangat memang mendambakan seorang cucu. Sesampainya di hotel, Miranti sangat percaya diri untuk membongkar semuanya dan bisa balas dendam kepada Arjuna. Dan untung saja bodyguard Arjuna langsung bertindak tegas menghalau Miranti agar tidak masuk ke hotel. Hal tersebut membuat Miranti jengkel dan dia merasa kalau Arjuna sudah mengetahui keberadaannya sekarang. Di perjalanan menuju hotel, Tami langsung dihubungi sama Miranti untuk make sure Tami sudah sampai hotel atau belum. Hakim bingung nih kenapa kakaknya Jonathan menghubungi Tami, tapi Tami tampak tidak menceritakan kepada Hakim tentang apapun, apalagi tentang Jeffrey ini. Di dalam hatinya dia tampak tegang dan berharap bisa jujur sama Novia agar Novia tidak lagi marah pada Tami. Dan untung saja Tami ini tidak menceritakan apapun kepada Hakim ya guys tentang Jeffrey. Karena kalau Hakim tahu semuanya tentu Hakim akan ikut campur dan makin menyudutkan Jeffrey. Apalagi nanti kalau Hakim cerita nih sama mamanya, wah makin berabe aja nih urusan. Di sisi lain penghulu sudah di TKP. Data mempelai pun sudah lengkap dan acara pernikahan Jeffrey dan Novia akan segera dimulai. Jeffrey tampak siap namun masih tegang banget nih guys. Sebentar lagi Jeffrey akan menikahi Novia, kekasih hatinya, dengan segala kondisinya sekarang. Jeffrey nggak bisa mundur. Dan kebohongan itu akan tetap terus ada hingga nanti Jeffrey jujur kepada Novia. Tujuan Jeffrey sekarang hanyalah satu, menjadikan Novia istri yang paling bahagia. Agar Novia tidak menyesal menjadi istrinya Jeffrey nanti. Di sisi lain, Novia juga sangat amat cantik berdandan memakai kebaya pernikahan adat Jawa. Mama Esti memuji kecantikan anaknya. Namun di sisi lain, Pak Ashraf tampak sangat terharu teringat penderitaan Novia selama ini. Namun sekarang Pak Ashraf bisa melihat Novia tersenyum bahagia dan berharap Novia akan bisa lebih bahagia lagi dengan Jeffrey.
Saat digendong sama Pak Wijaya, anak Tami malah nangis nih guys. Tapi saat digendong Bu Indri, Saskia langsung anteng dan diam. Sepertinya memang benar nih guys, kalau Bu Indri ini adalah nenek kandung dari Saskia. Karena mereka sepertinya memang punya ikatan batin. Di sisi lain, semua hadir di acara akad nikahnya Jeffrey dan Novia dengan sukacita. Dengan Om Bastian dan Ustadz Arifin sebagai saksi pernikahannya. Jeffrey dipersilahkan masuk dan Jeffrey tampak tegang di dalam hatinya berkata akankah acara ini akan berjalan dengan lancar. By the way, luar biasa banget gak sih prosesi pernikahan Jeffrey dan Novia ini benar-benar diperlihatkan secara detail layaknya pernikahan beneran. Tak lama kemudian, Hakim dan Tami datang dan tentu diperiksa dengan detail oleh bodyguard. Yang harus dicari Tami adalah Novia sekarang. Sebelum semuanya terlambat, Tami ingin sekali ngomong berdua sama Novia dan menyampaikan semuanya tentang Jeffrey. Emang serba salah sih ya jadi Tami. Kalau dia diam kepada Novia, dia akan dicap salah. Tapi kalau dia ngomong tentang itu semua di saat sebelum akad nikah berlangsung, tentu Tami juga salah nih. Saat tahu di mana keberadaan Novia juga, Tami langsung ingin menemui Novia ke kamarnya. Sebelum masuk kamar Novia pun, Tami harus diperiksa dengan penjagaan yang begitu ketat. Wah, bikin kesal sekaligus geram juga ya guys. Kenapa sih harus di waktu yang genting ini Novia harus diberitahu semuanya sama Tami? Sesampainya di rumah, Bu Indri langsung ke kamar mandi karena sudah menahan pipis dari apartemennya Tami. Bu Indri kewalahan karena cucunya nggak bisa banget ditinggal sama Bu Indri. Di sisi lain dengan segala penjagaan yang ketat, akhirnya Tami berhasil masuk ke kamarnya Novia. Dan cukup tegang juga sih ya, harusnya Tami ini sadar dengan penjagaan yang ketat seperti itu, Tami bisa menjaga perasaannya Novia. Namun Tami meminta izin dan waktu kepada Bu Esti dan Rizka agar bisa ngobrol berdua aja sama Novia. Padahal Novia memberikan selamat atas kelahiran anaknya Tami. Begitupun dengan Bu Esti yang memberikan selamat, tapi di hatinya dongkol juga nih karena kepikiran kalau anak itu adalah anak perselingkuhan Tami dan Hakim. Dan untung saja saat Tami mau bicara sama Novia, Rizka dan Bu Esti keberatan karena mereka nggak mau ada rahasia-rahasiaan lagi nih. Seperti itu dan mereka juga trauma Tami akan menyakiti Novia lagi. Namun karena Novia mau, Bu Esti dan Rizka malah disuruh tunggu di luar dan Tami merasa sedikit lega nih dan punya kesempatan banget untuk bisa menjelaskan semuanya kepada Novia tentang Jeffrey. Duh, di sini si Mimin kesel banget nih melihat sikapnya Tami yang memaksakan kehendak banget. Saat hanya tinggal berdua, Novia nanyain tentang apa yang mau diomongin sama Tami. Dan Tami mengatakan kepada Novia kalau ada hal yang harus Novia tahu sebelum Novia menikah dengan Jeffrey. Yang benar-benar bikin Novia jadi penasaran nih. Gila ya, bikin emosi banget nih guys nonton Takdir Cinta Yang Kupilih tadi malam. Namun untung saja Novia dipanggil oleh pihak WO secepatnya untuk pergi ke ruangan akad nikah karena acara akad akan segera dimulai. Namun Tami berusaha menahan Novia dan mengatakan ini semua soal Jeffrey. Mendengar itu tentang Jeffrey, perasaan Rizka jadi langsung gak enak nih. Namun di saat Tami mau menjelaskan semuanya kepada Novia, Bu Indri menghubungi Tami karena anaknya Tami nangis terus dan sepertinya memang sedang sakit. Gila banget ya, Tami ini bikin Novia jadi overthinking. Apalagi dia bilang ini semua ada hubungannya dengan Jeffrey. Tentu hal ini membuat Novia jadi benar-benar jadi kepikiran nih sama omongan Tami ini. By the way, Mimin bersyukur banget nih guys, Tami gagal mengatakan pada Novia tentang Jeffrey. Dan kita akhirnya bisa melihat deh senyuman Novia saat disandingkan dengan Jeffrey yang mau mengucapkan ijab kabul menikahi dirinya. Coba aja ya kalau Tami bongkar semua, pasti nih gak akan mau melanjutkan pernikahan lagi nih Novia. Di sisi lain karena tahu anaknya sakit dan akan dibawa ke rumah sakit, Tami langsung buru-buru nelfon Hakim dan minta langsung dianterin ke rumah sakit. Dan di sisi lain, Miranti masih sangat amat berharap ada kabar baik dari Tami. Namun ternyata saat membuka handphonenya Miranti kecewa lagi nih karena ternyata Tami gagal menyampaikan itu semua kepada Novia.
Tak bisa dipungkiri kalau pernikahan Jenov ini memanglah takdir nih guys. Padahal semuanya sudah hampir terbongkar. Tapi ada saja halangan yang membuat pernikahan Jeffrey dan Novia ini harus berjalan dengan lancar. Sesuai dengan keinginan Arjuna banget ya guys. Di sisi lain saat mau menjabat tangan Pak Samsul, Jeffrey tampak sangat tegang. Di sisi lain Miranti tampak masih berusaha untuk bisa masuk ke acara pernikahannya Jeffrey dan Novia karena mau menghancurkan pernikahan ini. Wah, bener-bener nekat banget nih Miranti karena dia tahu Tami juga gagal untuk menyampaikan semuanya kepada Novia. Benar-benar menegangkan apalagi melihat Jeffrey yang terpaku terdiam saat mau menjabat tangan Pak Ashraf. Karena mungkin Jeffrey kepikiran banget sama Pak Harman juga ya guys, dan kepikiran apakah nanti setelah kebohongan ini terungkap Novia mau memaafkan Jeffrey atau tidak. Dan Mimin penasaran banget nih, mau ngapain nih Miranti berusaha untuk masuk ke acara pernikahan Jeffrey dan Novia kalau tidak untuk mempermalukan Arjuna Wardana dan mempermalukan Jeffrey sekaligus. Waduh, udah gak sabar banget ya guys nonton episode hari ini. Kira-kira menurut kalian apakah Miranti berhasil menggagalkan pernikahan Jeffrey dan Novia? Oleh karena itu kalian semua jangan lupa nonton dan jangan lupa like, comment, dan subscribe channel YouTube Sinopsis Sinetron. Terima kasih.